Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Denas Gelei didampingi Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong melakukan kunjungan ke Sekolah Asrama Taruna Papua, SATP, Jumat, 28 Maret 2025. SATP Sekolah Pola Asrama milik Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amung Mekamoro, YPMAK, di mana sumber pendanaannya dari dana kemitraan PT Freeport Indonesia. Sebelumnya Gubernur juga melakukan kunjungan ke kantor YPMAK di Jalan Yosudarso, Mimika, pada Kamis 27 Maret 2025. Saat kunjungan ke SATP, Gubernur diajak melihat beberapa fasilitas diantaranya laboratorium komputer, ruangan Teachers with Cambridge, ruang Montessori, dapur, pastry, ruang makan dan asrama. Selain itu, juga melihat atraksi drum band anak-anak SATP. Kepada para murid, Gubernur mengatakan, ia memiliki prinsip yang sangat kuat untuk menggapai cita-citanya, yakni jangan menipu, rajin, dan mendengar. Gubernur berpesan kepada anak-anak di SATP, jangan lupakan yang membantu. Ia tegas menyampaikan pesan tersebut, karena menurutnya, banyak orang yang cepat lupa kebaikan orang lain. Biarlah cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Itu kalau kamu terapkan, kamu bisa jadi orang besar di negeri ini. Boleh dengar, tapi tutup mulut. Clear ya? Saya mau cerita, dulu saya kecil, itu saya cita-cita hanya mau jadi pilot. Saya tidak mau yang lain-lain. Makanya kalau saya naik apa kayu itu, saya suruh teman-teman duduk di belakang. Saya bilang, woi kamu duduk, saya bawa pesawat dulu. Don't percaya. Waktu jalan, ada satu buku yang namanya Rahasia Hidup. Coba kamu bilang rahasia hidup. Rahasia hidup. Wajib suatu saat kamu cari buku itu. Tadi buku apa namanya? Rahasia hidup. Oke. Tapi tulisannya The Secret of Life. Kalau saya mau jadi pilot di sini? Oke, kasih turun tangan. Halo? Hai. Oke. Kalau kamu bisa pertahankan apa yang kamu cita-citakan, kamu bisa jadi orang besar suatu saat. Kuncinya satu, jangan menipu. Iya kah? Iya. Dengar-dengar. Rajin. Dulu dapat bantuan dari PT Freeport Indonesia. Sekolah. Tidak seperti kamu orang sekarang yang gampang-gampang nanti masuk ke asrama, makan, kembali, tidak ada. Kita tepuk tangan dan setiap hari harus kita berdoa supaya Tuhan memberkati Freeport dan Tuhan memberkati YPMAK dan Tuhan memberkati orang Papua di atas tanah ini. Setuju kan? Kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada Freeport, kalau tidak ada YPMAK, termasuk kakak ini tidak bisa jadi gubernur hari ini. Yang berikut, kita orang Papua itu punya budaya dan adat. Kalau saya sudah dibiayai oleh Freeport, saya sudah dibiayai oleh YPMAK, kita tidak boleh lawan mereka. Karena tanpa mereka kita tidak siapa-siapa. Setuju kan? Kita ada hari ini karena ada Freeport, ada YPMAK. Setuju? Halo? Hai. Ingat baik-baik apa yang Bapak Gubernur bicara, yang kakak bicarain. Kita orang Papua itu cepat lupa kebaikan orang pada saat kita sudah dapat status. Makanya kakak kemarin datang setelah jadi gubernur pertama ke YPMAK. Sebagai penghormatan saya kepada Freeport dan YPMAK sudah membawa saya naik. Kita ini tidak siapa-siapa. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada pemerintah, tidak ada Freeport, tidak ada YPMAK, kita yang ada di kampung hari ini. Tidak ada orang yang mau dengan kita.
tidak tahu bagaimana caranya Tuhan taruh kita di gunung-gunung dan di pesisir-pesisir ini, di lembah ini. Tetapi Tuhan tahu, waktu Freeport hadir di negeri ini, waktu YB Maka hadir di negeri ini, waktu pemerintah hadir di negeri ini, kita bisa naik dan menjadi tuan dan mengangkat harga diri keluarga, menjadi bupati suatu saat, menjadi gubernur suatu saat, menjadi DPR suatu saat, menjadi penerbang suatu saat, menjadi guru suatu saat di atas kita punya tanah ini. Setuju ya? Saya mau satu lagi, saya ulang ya. Kita orang Papua cepat lupa kebaikan orang. Jadi adik-adik, hari ini kakak berdiri mewakili. Setelah Tuhan kakak di atas tanah ini. Setelah itu yang lain-lain. Tuhan, wakil pemerintah, dan kakak hari ini nomor 1. Jangan lupa kebaikan orang, dan jangan pernah bermusuh dengan orang, dan jangan pernah lawan orang kalau kita pernah makan di rumahnya. Itu yang penting. Jadi saya tidak banyak bicara, tapi boleh tanya nanti sebentar bagaimana. Lebih bagus kita berdialog. Tapi intinya bahwa saya melihat belakangan ini kita orang Papua itu selalu kalau masih kecil-kecil ini adik-adik tidak akan terasa. Tapi ingat baik-baik apa yang saya bicara hari ini. Suatu saat kalau sudah punya uang, sudah punya jabatan, itu nanti dia pintar bicara, dia rasa diri hebat, dia rasa bahwa orang lain tidak ada apa-apa. Disitulah awal kejatuhan kekuatan dan kekuasaan kita. Jadi saya mau kakak ini, kita punya orang tua ini, bapak ini yang dulu pegang beasiswa, dia kasih saya sekolah beasiswa, dia sekarang wakil bupati, saya gubernur Papua Tengah. Walaupun saya gubernur, bapak ini saya punya bos. Dulu dia marah-marah juga, ya, keras-keras lagi, tapi keras yang baik, supaya saya juga bisa sukses. Saya dulu sekolah di Timika sini 1985. Saya pergi sekolah di Jakarta, sekolah di Australia. Saya jadi pilot 15 tahun. Kamu lihat saya badan begini bisa jadi pilot kan tidak? Dulu tidak ada, tapi jadi pilot orang Papua pertama yang terbang di gunung ini. Dulu saya ditawarkan kerja di Australia Utara, terbang dengan MAF, Mission Aviation Fellowship. Saya sekolah di sekolahnya mereka. Tetapi saya punya cita-cita satu, suatu saat kalau saya pulang di Papua, kalau saya terbang, anak-anak Papua mereka kalau bisa lihat saya, mereka akan termotivasi dan mereka menjadi pilot, dan itu terjadi. Hari ini sudah banyak orang Papua menjadi pilot dan jadi kapten di negara ini. Kakak sudah tidak harus menjadi pilot lagi, tapi kakak harus ambil kebijakan supaya anak-anak kecil-kecil ini bisa sekolah lebih dari kakak lagi. Ini yang kita harus buat ke depan. Kamu ingat baik-baik, anak-anak Papua yang lain hari ini tidak sekolah, tapi kamu dapat kesempatan sekolah. Karena Tuhan tolong kamu, suatu saat kamu harus tolong orang lain lagi. Setuju ya? Kurang ini. Tadi tepuk tangan yang STP, itu apa itu? Tepuk tangan SKTP.